Ini langsung di ke atas semua. Pencet apa? Coba. Selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan ke sebuah tempat ya. Semoga mendapat ilmu dari yang saya informasikan. Di papan-papan di bangunan sudah terlihat tulisannya SKK Migas. Sekarang kita di mana? Ini dia, Migas Center. Salah satu bangunan kerjasama SKK Migas, Chevron, dan Universitas Islam Riau. Untuk lebih lanjutnya kita cek ke dalam. Yuk. Mas Engki. Dari tadi? Aduh. Hari ini ada kegiatan apa Mas Engki? Hari ini kita Creative Lab menyerahkan 2 unit pumping unit replika pompa anggu dari Duri Chevron untuk Migas Center. Oh, siap. Jadi itu dia pumping unit yang sudah kami serahkan. Boleh dicek-cek dan direview ya Mas Engki ya? Boleh. Siap. Nah, ini nih salah satu penyerahan benda oleh Chevron ke Migas Center yang ada di Universitas Islam Riau. Mas siapa nih? Mas Anas. Oke. Ini kalau boleh tahu untuk kawan-kawan yang nonton nanti, ini namanya apa? Ini namanya pumping unit. Pumping unit ya. Bagian dari metode pengangkatan minyak. Dan ini kita gunakan di Duri Field. Oh iya. Jadi pengangkatan minyaknya digunakan. Jadi pengangkatan minyak itu ada macam-macam. Ada Iya. yang menggunakan pumping unit, bisa juga menggunakan electric submersible pump atau ESP juga. Ada juga namanya PCP, tapi kita gunakan yang namanya pumping unit. Berarti ini konvensional type juga. Oh, oke. Ini miniatur salah satu pompa angguk yang ada di Duri Dan ya. ini rata-rata semuanya menggunakan ini. Oh, yes ya. Ini kita ngambil sampelnya dari pompa angguk yang ada di area 13. Itu pengobarannya di tahun 2018. Oh, 2016 ya. Berarti sih. Boleh diterangkan nih alat-alat ini apa-apa aja dan kegunaannya apa gitu. Oke. Kalau dari segi proses ya. Ini pompa angguk itu yang ini disebut juga dengan polish rod. Di bawah polish rod ini terdiri dari beberapa satu rod dan di bawahnya itu ada pompanya. Iya. Dari pompa itu, pompanya kemudian mengangkat minyak, di mana minyak itu nanti mengalir dari sini. Jadi dari pompa, kemudian ada lagi namanya tubing. Kemudian minyak itu mengalirnya di dalam tubing. Oh, di dalam tubing. Kemudian minyak itu mengalir ke sini. Kita biasanya menyebutnya dengan production line. Jadi nanti setelah ini prosesnya baru dialirkan ke itu namanya kilang-kilang minyak itu ya. Kalau kita namakan itu namanya gathering station. Oh, gathering station. Oh. Oke, siap. Tujuan untuk penyerahan miniatur ini apa, Mas Anas? Tujuan penyerahannya sebagai ini juga untuk membantu melengkapi juga untuk workshop dari Chevron-nya dan membantu kelengkapan di Mega Center milik UIR. Oh, siap. Artinya biar jadi salah satu bahan belajar ya oleh mahasiswa sini. Oke, siap. Terima kasih Mas Anas. Pada hari Jumat 6 November 2020, bertambah lagi perlengkapan Migas Center yang berlokasi di kampus Universitas Islam Riau, berupa 2 unit replika pompa angguk, bantuan dari SKK Migas dan PT Chevron. Replika ini diterima oleh Ibu Haja Fitrianti STMT sebagai koordinator Migas Center beserta tim lainnya di kampus UIR. Pompa angguk merupakan salah satu artificial lift
atau alat bantu buatan untuk memproduksi minyak yang banyak dipakai di Chevron, terutama lapangan di Duri. Pembuatan replika ini bekerja sama dengan Creative Lab. Replika pompa angguk dengan skala 1:10 ini sangat mirip dengan yang dipakai di lapangan, sehingga dapat membantu memberikan penjelasan kepada mahasiswa atau pengunjung yang ingin mengetahui tentang industri migas, terutama yang ada di Provinsi Riau. Migas Center sebagai pusat edukasi migas hasil kerjasama Universitas Islam Riau, SKK Migas, pemerintah Provinsi Riau, dan KKS yang ada terus berbenah untuk melengkapi fasilitas dan perlengkapan yang ada di gedung Migas Center, agar Provinsi Riau tetap menjadi pusat penghasil migas dan pencetak SDM yang berkualitas dalam menopang industri migas yang ada di Indonesia. Kemitraan Chevron dengan masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1924, ketika Standard Oil Company of California atau SOCAL, kini disebut Chevron, mengirim ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera. Pada tahun 1941, Chevron melakukan pengeboran di lapangan Duri. Dan pada tahun 1944, salah satu sumur di dekat desa Minas menjadi lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Dan produksi ini pun dimulai tahun 1952. Sehingga lebih dari setengah abad, Chevron telah memproduksi lebih dari 12 miliar barel minyak dari lapangan-lapangan darat di Provinsi Riau maupun lapangan-lapangan lepas pantai di Provinsi Kalimantan Timur. Sekedar informasi, Chevron Corporation adalah salah satu perusahaan energi terbesar dunia asal Amerika, berkantor pusat di San Ramon, California, Amerika Serikat. Dan Chevron sendiri aktif lebih dari 180 negara. Sedangkan di Indonesia, Chevron diwakili oleh Chevron Pacific Indonesia atau sering disebut dengan CPI. Adalah perusahaan dari Chevron itu sendiri, di mana bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di daerah Riau, yang sebelumnya perusahaan ini bernama Caltech Pacific Indonesia. Ini gunanya apa tuh lengkap, jadi benar-benar bisa jadikan bahan pembelajaran. Ketika ada yang untuk ambil unit perusahaan, kita sendiri mencari kosnya penyebabnya apa, pakai simulasi. Itu ada mirip. Boleh. Nanti masih Diana atau Anas aja. Aku udah panas lagi. Panas aja. Bisa. Jadi nanti kita dari dua sisi, kalau saya sih melihatnya ini dari dua sisi sih Mbak. Jadi yang pertama dari sisi artificial liftnya sendiri, lalu dari sisi wellheadnya. Nah, apa gunanya valve ini, apa gunanya flank ini, nah, apa gunanya BOP, nanti kita bisa jelasin semuanya gitu. Sekedar informasi juga, pembuatan replika pompa angguk ini semua menggunakan teknologi 3D printing. Rumputnya nggak bisa. Migas Center Universitas Islam Riau ini adalah hasil kerjasama PT Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, dan Universitas Islam Riau. Migas Center ini diresmikan pada hari Kamis 19 Desember 2019. Adapun tujuan didirikannya Migas Center ini adalah menjadi pusat informasi tentang industri minyak dan gas bumi bagi mahasiswa, dosen, siswa, dan masyarakat umum. Sehingga keberadaan Migas Center ini bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin mengetahui secara detail tentang industri migas yang menjadi pemasukan utama bagi Provinsi Riau. Saat ini sebagai koordinator Migas Center Universitas Islam Riau adalah Haja Fitrianti STMT. Dalam mengelola dan menjalani program Migas Center dibantu oleh tim yang bernama ROGC, yang artinya Riau Oil dan Gas Club, yang diketuai oleh Bakti Armansah, di mana ROGC dibentuk oleh SKK Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia. Semua member ROGC ditraining di PT Chevron Pacific Indonesia, tepatnya di Rumbai. Migas Center sebagai pusat informasi dan edukasi, baik bidang teknis maupun non-teknis. Jadi, keanggotaan Migas Center melibatkan semua kalangan ilmu. Migas Center sendiri berada di satu kawasan Universitas Islam Riau, ada di lantai 2, tepatnya di gedung kantor bersama, belakang gedung Rektorat Universitas Islam Riau, dan memiliki luas sekitar 200 meter persegi. Terdapat beberapa bagian dalam Migas Center, yaitu ruang utama, perpustakaan, kantor, serta ruang pertemuan dan penerima tamu.
Pada ruang utama terdapat stan SKK Migas dan PT CPI yang terlihat memaparkan kegiatan industri migas mulai dari asal mula migas, tahapan kegiatan migas dari hulu ke hilir, serta produk-produk hasil olah migas. Tidak lupa juga di sini terlihat maket contoh batu-batuan di dalam bumi, contoh minyak bumi, serta mata bor dan peralatan-peralatan yang ada di lingkup kegiatan pekerja migas. Saat ini Migas Center terus berbenah demi peningkatan mutu pendidikan. Migas Center Universitas Islam Riau merupakan Migas Center terbesar di Indonesia. Saat ini Migas Center sedang melengkapi miniatur-miniatur untuk membantu mahasiswa untuk lebih paham proses kegiatan migas yang ada di lapangan. Sedangkan Migas Center itu sendiri di Indonesia ada di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Universitas Islam Riau, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Putra Batam Kepulauan Riau, Universitas Malikul Saleh Aceh. Itu kan akan menjebol pipa. Nanti dipasang cok namanya. Cok penahan pressure ini. Nanti kasih cok. Jadi kalau PI ini nanti akan di-reviewnya nih berapa steam yang sudah diapakan, apakah cukup atau tidak. Kalau lebih ya pasang cok. Nah itu sampel kok ini kan, sampel kok ambil sampel airnya ya kan, sampel fluida, Kalau rig mau masuk dia nanti connect ke sini dia nih. Kalau misalnya pressure tinggi kan dia nggak bisa kerja nih. Dia akan injek ke sini, dibukanya ini, ya kan? Mungkin ada bukanya sini nanti masuk ke selang sini, diinjeknya fuel fluid. Nah, jadi bisa dijelasin itu maksud kami itu, bisa dijelasin nanti. Di wellheadnya aja ini kan banyak. Apa ini IP apa? Ini IP apa? Kami gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Bisa dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lihat ini adalah replika pompa anggur tipe beam type pumping unit atau BTP. Jadi ini adalah replikanya, skalanya lebih kurang 1:10. Komponen besarnya ada dua. Yang pertama ini adalah pumping unit, kemudian kepala sumur atau yang lebih sering disebut dengan wellhead. Pumping unit ini adalah salah satu artificial lift atau alat bantu untuk mengangkat fluida minyak dari reservoir atau dari sumber minyak. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah kepala sumur. Ini adalah kepala sumur. Ini adalah semacam equipment ya ketika sumur itu sudah selesai di drill. Jadi ketika sudah selesai di drill, maka kepala sumur ini akan dipasang oleh tim drilling. Di sini kita lihat ada beberapa equipment. Yang pertama adalah ini namanya BOP. Yang ini BOP, blowout preventer. Jadi ketika ada semburan tiba-tiba dari bawah atau dari reservoir, maka kita akan menutup ini sehingga akan menghentikan blowout tadi atau semburan tiba-tiba. Kemudian ketika kepala sumurnya jadi, nantinya akan ada tim untuk memasang pipa-pipa ini. Nah, ini ada dua pipa di sini. Yang pertama kita mengenal namanya pipa ini. Ini adalah pipa production line. Jadi ini murni nanti isinya adalah crude oil. Nah, ini crude oil. Nah, ini ada valve namanya. Valve ini fungsinya untuk membuka atau menutup aliran. Nah, kemudian ini adalah production line tadi yang fungsinya adalah untuk mengalirkan minyak. Kemudian ini adalah namanya casing line. Nah, casing line ini gunanya isinya adalah fluida yang dari steam. Nah, jadi dari steam. Jadi dari steam ini murni akan lebih banyak isinya adalah steam, bukan minyak. Minyaknya hanya
mungkin sekitar 1-5% saja. Kemudian ini namanya polish rod. Nah, ini polish rod. Jadi pompa itu ada di bawah dan diangkat di sini. Nah, satu gerakan ini, ya ini namanya upstroke ya, ke atas, upstroke, ke bawah downstroke. Ini namanya upstroke dan downstroke. Nah, satu upstroke dan satu downstroke itu disebut namanya satu stroke. Nah, satu stroke. Kemudian kita lihat ini namanya kepala kuda ya, kepala kuda atau horse head. Kepala kuda dihubungkan oleh walking beam, ini namanya walking beam. Nah, walking beam. Dan ini disupport oleh namanya ini Samson post ya. Jadi biar kuat dia ya, namanya Samson post. Samson post ini nanti dihubungkan oleh ini namanya kalau kita lihat ini namanya pitman arm. Nah, ini pitman arm. Pitman arm. Pitman itu lengan ya, lengan. Jadi dia sebenarnya pumping ini adalah merubah getaran putar. Ya, ini kan getaran putarnya menjadi getaran turun naik. Itu prinsip dari pumping ini. Jadi merubah getaran putar menjadi getaran turun naik. Jadi di dalam ini nanti ada motor, ya ini ada motor, ya kan, dihubungkan oleh V-belt namanya. Kemudian ada gear, ini namanya gearbox, ya gearbox. Nah, dia berputar sehingga ini namanya counterweight, ya pemberat, counterweight. Nah, counterweight ini nanti dihubungkan oleh pitman arm, ini namanya pitman arm. Kemudian oleh walking beam, horse head, dan polish rod. Jadi intinya adalah menaik mengangkat pompa. Ini di bawahnya ada pompa minyak. Jadi kalau ini misalkan di bawahnya ada minyak, itulah pompanya. Jadi ketika upstroke ya, ini upstroke ya, minyaknya masuk ke pompa. Ketika downstroke, fluidanya mengalir ke sini ke production line. Jadi ada beberapa vertical part kalau yang di pumping unit ini ya. Ini ada namanya bearing ya. Bearing ya. Jadi ada satu bearing ini namanya ya, ini pitman arm. Jadi bagaimana misalkan ini ada pompa minyak kita. Bagaimana kalau kita ingin menaikkan produksi? Misalkan produksi kita sekarang misalkan 10 barel. Kita mau menambah menjadi 20 barel. Apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah ada 3 cara. Yang pertama kita pertama dari subsurface dulu. Yang pertama kalau kita menaikkan produksi ada 3 cara. Yang pertama pompanya kita rubah besar. Jadi misalkan kita punya ember yang kecil, ya, anggap kita mengambil air dari sumur, kan embernya kecil. Kalau kita ingin membawa banyak air, otomatis embernya kita besarkan. Maka ketika kita ingin memperbanyak fluida, memperbanyak ngambil minyak, maka embernya kita besarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menambah kecepatannya. Jadi contoh, ada namanya SPM atau stroke per menit. Ya, stroke per menit itu artinya tadi kan ada upstroke dan downstroke ya. Itu disebut upstroke. Itu disebut satu stroke. Bagaimana cara mempercepatnya? Maka upstroke-nya ditambah atau downstroke-nya ditambah. Jadi SPM-nya ditambah, stroke per menitnya ditambah. Contoh logikanya seperti kita ngambil air, ya kan? Dalam 1 menit kita bisa membawa 10 ember, maka bagaimana kita menambah banyak? Maka harus kita tambah tenaga kita bisa mengambil 20 ember. Lebih kurang seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita menambah namanya stroke length. Bagaimana stroke length itu bekerjanya? Maksudnya kedalamannya kita tambah. Jadi misalkan ini gayung gitu kan, misalkan dia cuma terisi setengah, kita tambah dia kedalamannya sehingga yang fluida yang dibawa lebih banyak. Nah, ini caranya dengan merubah ini ada lubang kita lihat ya. Nah, ini kita lubangnya kita pindah sehingga lengannya lebih panjang. Jadi seolah-olah kita ngambil sumur, misalkan gini, kita ngambil sumur, embernya terisi setengah, dengan kita merubah ini maka otomatis panjang langkahnya atau stroke length-nya itu lebih dalam. Nah, akhirnya ember kita terisi penuh. Nah, itu dia. Jadi 3 langkah yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah pumping unit. Kemudian kita lihat, tadi sudah kita ketahui komponen-komponen dari pumping unit. Ini ada ladder ya, di sini ladder. Kita lihat, ini gunanya tim maintenance. Nanti akan ketika rig akan bekerja ya, misalkan ada permasalahan di sini, ya kan. Nah, kemudian tim untuk well service namanya ya, atau perbaikan sumur, ya kan. Dia akan melepas ini semua. Tinggallah di sini aja, wellhead aja. Maka nanti akan datang rignya untuk mengganti pompanya atau melakukan berbagai intervensi di reservoir.
Nah, ketika nanti rignya bekerja, ini akan dibuka, kepala kuda akan dibuka. Nah, bagaimana kalau membuka kepala kudanya? Tim rig atau tim maintenance akan naik ke sini, dia akan buka ini. Nah, itu gunanya ini. Baut-baut di sini ini gunanya. Ya. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada panel ya. Panel ini ada ini adalah isinya adalah bagaimana proteksi atau keamanan yang untuk agar ini aman. Contohnya apa? Contohnya di sini motornya kalau terlalu berat ada proteksi motor, overload, underload. Kemudian nanti juga ada proteksi dari arusnya lebih atau tidak, overcurrent atau undercurrent. Nah, ini kita lihat ini adalah saklar pemutusnya. Saklar pemutus ini ada proteksi untuk dari motornya sendiri. Jadi ini adalah, jadi kalau kita operator ya, kita akan naik di sini, kita akan buka panel ini, akan kelihatan semua parameter apa aja yang ada di sini. Nah, itu. Kemudian ini yang terakhir. Ini adalah salah satu alat untuk memonitor. Jadi lapangan duri itu ada sekitar 7.000-an. Semua parameter yang ada di sini itu dikirim ke server dengan menggunakan alat ini. Nah, ini antena ya, simulasi antena. Ya, jadi itu lebih kurang yang kita ketahui tentang pumping unit. Ya, jadi pumping unit ini adalah salah satu artificial lift yang ada di Chevron. Kalau dia kenapa digunakan ini? Yang pertama dia mudah dibersihkan, jadi mudah diservis. Karena tipikalnya ini biasanya untuk sumur-sumur dangkal ya, sumur-sumur dangkal. Dia mudah di-maintain. Kemudian dia juga lebih tahan terhadap kepasiran dan untuk sumur-sumur dangkal biasanya. Ya, jadi ini kita buat dari 3D printer. Ini sebuah alat yang bisa mencetak. Jadi ini semuanya kita cetak menggunakan 3D printer. Nanti bisa dilihat di Google ya, 3D printer. Ini semuanya kita cetak menggunakan 3D printer. Jadi kita desain dari awal, kemudian kita desain dan kita print, baru kita rangkai. Berapa lama pembuatannya dari sketch sampai jadi? 10 hari. 10 hari. Oh, 10 hari. Print totalnya 10 hari, untuk merangkainya lebih kurang ya 5 sampai 7 hari.